Halo, selamat pagi. Selamat jumpa dengan Pak Abi dalam pelajaran IPS hari ini ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk materi baru ya, materi lanjutan yang berhubungan dengan lembaga sosial. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicara mengenai lembaga sosial keluarga. Sekarang kita masuk ke lembaga yang kedua, yaitu lembaga agama ya. Baik, jadi mengenai lembaga agama. Baik, ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Mendeskripsikan pengertian lembaga sosial agama, menjelaskan peran lembaga sosial agama. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan fungsi lembaga sosial agama. Ya, inilah 3 tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk itu mari kita awali dengan melihat gambar-gambar berikut ini. Oke, baik, dari gambar itu Bapak harapkan mulai kamu munculkan apa-apa saja sih yang mungkin akan di dikulas ya, dipelajari dalam materi hari ini. Baik, kita lihat dari pembelajaran yang pertama. Nah, ini dia. Mengenai pengertian lembaga agama ya. Lembaga agama adalah lembaga untuk mengatur kehidupan manusia. Hal ini diungkapkan oleh para ahli ya, salah satunya Emil Durkheim, yang menyatakan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral dan dilarang. Ya, sesuatu hal yang penting itu ya, yang tidak boleh main-main. Baik, definisi lembaga agama ini tentu saja mempersatukan semua penganutnya. Oke. Agama sebagai suatu kepercayaan membuat ajaran dan petunjuk agar penganutnya selamat di dunia dan pada kehidupan selanjutnya. Ya, oke. Agama juga merupakan seperangkat hukuman atau aturan tingkah laku yang selalu mengacu kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kepada Tuhan yang Maha Esa artinya sesuai dengan agamanya. Oke, sesuai dengan agamanya. Itu mengenai pengertian lembaga agama. Baik, kita lihat ciri-ciri lembaga agama. Ada 5. Yang pertama, merupakan sistem keyakinan. Yang kedua, perwujudan suatu yang diyakini sebagai hal gaib. Hal gaib adalah sesuatu yang tinggi gitu loh. Ya, menjadi pendorong, penggerak dan pengendali perilaku. Lalu yang keempat, mempersatukan umat. Lalu yang kelima, yaitu bertujuan untuk memuliakan umatnya. Itu mengenai pengertian dan ciri-ciri. Nah, baik, kita lihat berikutnya. Perannya apa? Peran lembaga agama ada 2, fungsi laten dan fungsi manifest. Ya, fungsi laten dan fungsi manifest. Kita lihat satu persatu. Fungsi manifest yaitu atau fungsi yang nyata. Ya, fungsi nyata. Ada 4 di sini. Ya, ada 4. Yang pertama edukatif, artinya pendidikan.
ajaran moral. Berarti hal-hal yang baik yang harus dilakukan. Jadi dalam ajaran itu merupakan fungsi, ada perannya bersifat fungsi manifest, yaitu edukatif pertama, pendidikan. Lalu yang kedua, berperan sebagai penyelamatan. Dalam agama itu yakini memiliki keyakinan akan keselamatan kehidupan, ya, baik di dunia maupun di kehidupan selanjutnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sebagai pengawas sosial. Sebagai pengawas sosial, mewujudkan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu berhubungan dengan sosial. Lalu yang keempat adalah persaudaraan. Persaudaraan. Itu mempertemukan kelompok atau golongan yang heterogen, yang berbeda dalam hal kebudayaan, ras, suku, bangsa, ke dalam suatu keluarga besar, yaitu lembaga agama. Nah, ini persaudaraan. Ini fungsi manifest, nyata. Ya, itu artinya manifest. Lalu berikutnya kita lihat ke fungsi latennya apa. Nah, kalau fungsi manifest tadi adalah bersifat nyata, sedangkan manifest itu bersifat tersembunyi, terselubung, ya, sama, tersembunyi, terselubung. Kita lihat, fungsi laten lembaga agama adalah memunculkan sikap fanatisme. Anggapan bahwa agama tertentu lebih baik daripada agama lain, itu fanatisme, ya. Nah, ini dia. Fanatisme adalah sikap terhadap sesuatu apapun secara berlebihan, ya, terlalu berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fanatisme adalah keyakinan yang terlalu kuat terhadap ajaran. Sifat tersebut merupakan sifat bisa dilarang, kurang baik jika condong terhadap hal yang merugikan. Nah, ini dia, terlalu berlebihan biasanya susah. Oke, ini dia. Ya. Bisa dikatakan seseorang yang bersifat fanatik memiliki standar yang ketat dalam pola pikirnya dan cenderung tidak mau mendengarkan opini maupun ide yang dianggapnya bertentangan, sekalipun ide tersebut merupakan kebenaran. Nah, ini dia, ini fanatis. Inilah sifat atau peran laten dari lembaga agama, ya, terselubung. Oke. Nah, baik, kita lanjut dengan unsur lembaga agama. Nah, unsur-unsurnya apa? Itu ada 5, ya. Yang pertama kepercayaan, yang kedua simbol, yang disebut simbol. Lalu yang ketiga praktek keagamaan. Lalu yang keempat pemeluk atau umatnya, itu unsurnya. Lalu yang kelima adalah pengalaman keagamaan. Ini kelima unsur lembaga agama. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup beragama setiap umat, mutunya, ya, mutu dari umat. Ini mengenai unsur dan tujuan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu berhubungan dengan fungsi. Fungsi lembaga agama itu apa? Ada 9. Ya, yang pertama sebagai pedoman hidup. Kedua, sebagai sumber kebenaran. Lalu yang ketiga, sebagai pengatur tata cara hubungan antar manusia dengan Tuhan. Yang keempat, sebagai tuntunan prinsip benar dan salah. Dan yang kelima, ini pedoman pengungkapan suatu perasaan persaudaraan dalam sebuah agama. Yang keenam, sebagai pedoman keyakinan manusia
dalam melakukan perbuatan baik yang harus selalu disertai dengan sebuah keyakinan bahwa perbuatannya itu ialah kewajiban dari Tuhan, dari Allah. Nah, ini yang keenam. Ketujuh, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia merupakan ciptaan Tuhan. Pedoman keberadaan. Saya berkeyakinan bahwa saya ada ini merupakan ciptaan Tuhan. Nah, ini dia, ini maksudnya. Ya, fungsinya itu. Nomor 8, sebagai pengungkapan perasaan suatu nilai estetika manusia. Estetika nilai keindahan. Ya. Lalu yang ke-9, sebagai pedoman buat rekreasi dan hiburan. Ya. Nah, ini ada penjelasannya. Dalam mencari suatu kepuasan batin yang melalui rekreasi dan hiburan, tidak melanggar suatu kaidah-kaidah agama. Nah, inilah fungsi dari lembaga agama. Ada 9. Oke, baik. Bapak kira cukup segitu ya mengenai 3 tujuan pembelajaran hari ini. Jadi untuk bagian terakhir, mari kita lihat apa sih kata-kata bijak ya. Nah, ini dia. Meningkatkan ketaatan pada agama masing-masing adalah prinsip penguatan NKRI. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semakin kuat ketaatan pada agama yang diyakini, maka makin dalam merasa arti toleransi. Nah, ini dia. Lalu yang kedua, mau tahu arti toleransi? Dalam bangsa kita sama, tapi dalam beragama kita tetap beda. Tak bisa menyamakan dan tak bisa disama-samakan. Begitulah toleransi. Oke, nah ini dia gambarnya. Artinya melihat atau membiarkan saudara yang lain berkembang dalam kegiatan agama masing-masing, itu toleransi. Tidak boleh memaksakan. Oke, baik. Sampai situ anak-anakku. Jadi harapan Bapak ini bisa diulang ya, video ini bisa diulang. Mudah-mudahan fungsi lembaga sosial agama hari ini dapat kamu mengerti apa itu pengertiannya, apa itu perannya, dan apa itu fungsinya. Semuanya untuk kita, agar kita lebih baik di hari-hari yang akan datang. Sampai jumpa, tetap semangat ya. Tuhan memberkati. Salam.